Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Gunawan dengan NPM 233110119 PM dari kelas SI 20 CDX. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi e-commerce pada toko ipalupi.me. Di sini ada definisi e-commerce, yakni electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Karena pengertian e-commerce tersebut terkadang ada kesalahpahaman tentang e-commerce dan marketplace. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Selanjutnya terdapat jenis-jenis dari e-commerce. Yang pertama, B2B atau business to business, yang dimana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Yang kedua, business to consumer. Ini sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen, dan pada umumnya pelanggan dalam e-commerce B2C hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli dari suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. Selanjutnya yang ketiga, consumer to consumer atau C2C, yakni menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet. Aktivitas tersebut termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua individu tertentu. Yang keempat, consumer to business. Berkebalikan dengan B2C, e-commerce C2B adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Contohnya seorang graphic designer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Selanjutnya terdapat contoh dari e-commerce. Ini bisnis to bisnis ada Electronic City, Rolali, dan MBIS. Ya, yang kedua ada bisnis to consumer. Ya, ini ada Lazada, Blibli, dan Shopee. Yang ketiga ada consumer dan consumer. Yang ada OLX dan Tokopedia. Terakhir, yang keempat ada consumer to business, ada freelancer, Upwork, iStock. Yang kelima ada business to business. Ini ada Clue dan Akela. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Industri e-commerce berkembang sangat pesat di Indonesia belakangan ini. Bahkan negara kita berada di puncak 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Pada tahun 2018 sendiri, e-commerce di Indonesia memiliki pertumbuhan sebanyak 78%. Dari angka pertumbuhan tersebut, 17,7% diantaranya merupakan transaksi pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel. Selain itu, pembelian pakaian dan alas kaki menyumbang 11,9%, sedangkan 10% berasal dari kosmetik, produk kesehatan. Selanjutnya ada manfaat e-commerce. Perkembangan industri e-commerce di Indonesia sangatlah pesat. Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, jangkauan yang luas. Yang kedua, tidak dibatasi oleh waktu. Yang ketiga, biaya yang lebih murah. Yang keempat, tidak perlu stok barang sendiri. Yang kelima, kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Yang ketujuh, dapat mempelajari kebiasaan pelanggan. Dan yang terakhir, dapat bekerja dari manapun. Di sini kita akan melakukan implementasi e-commerce pada ipalupi.me. Buka jagoan hosting, lalu kita klik manage dan login di cPanel.
Nah, selanjutnya jika belum mempunyai WordPress, kita install. Dan di sini saya sudah memiliki WordPress, maka kita tinggal login ke WordPress-nya saja. Kita tunggu sampai masuk ke dalam WordPress-nya. Nah, di sini kita sudah berada di dalam WordPress, dan di sini kita akan mendownload atau memasang plugin baru. Nah, di sini kita ketikkan cari plugin yang bernama WooCommerce dan klik enter. Nah, di sini jika belum menginstal maka kita install, dan di sini saya sudah memiliki WooCommerce dan tinggal selanjutnya kita ke pengaturan jika ingin mengatur apa yang ingin kita inginkan. Nah, di sini ada pengaturan umum, ada alamat toko, dan sebagainya. Lalu kita pilih produk, ada pajak, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke situsnya. Kita klik saja bagian klik kunjungi situs. Lalu kita akan pilih my account dan logout karena kita berperan sebagai pembeli. Dan jika belum memiliki akun tinggal sign up, lalu jika sudah memiliki akun tinggal login. Lalu jika sudah maka klik sign in. Maka login sukses. Di sini sudah berganti nama menjadi Gunawan. Lalu kita akan pilih about. Nah, di about ini ada tentang perusahaan, kontak, dan juga lokasi. Lalu kita ke shop. Di shop ini kita bisa memilih produk buket mana yang akan kita pilih, di buket bunga maupun buket uang. Dan di sini kita bisa mengurutkannya secara yang kita inginkan. Nah, kita pilih tambahkan ke keranjang. Lalu kita lihat keranjang. Nah, kita akan masuk ke chart. Bisa ubah alamat, tambah kupon maupun pengirimannya mau free ataupun lokal pickup. Dan di sini ada dua pembayaran, PayPal dan juga kartu debit. Di sini belum metode pembayarannya belum kita hubungkan, jadi masih error. Selanjutnya kita ke checkout. Nah, di tampilan checkout ini sama seperti sebelumnya, kita bisa memilih opsi pembayaran pun menambahkan catatan ke pesanan. Kita contohkan untuk menambahkan catatan ke pesanan yang akan kita buat. Lakukan pemesanan. Seperti yang tadi
kita belum mengkoneksikan metode pembayarannya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.